Apakah Rasulullah SAW memiliki tanda hitam di dahinya? Jelas Al-Quran menjelaskan masalah itu ya. Nabi Muhammad SAW dan sahabat-sahabatnya. Di wajah mereka kelihatan tanda sujud. Di mana tanda sujud itu? Di dahi. Baik, berikut ini adalah penjelasan tentang masalah ini. Yang pertama, tidak akan kita temukan dalam kitab-kitab hadis dan juga kitab-kitab syama'il yang menggambarkan tentang fisik Nabi SAW bahwa beliau memiliki tanda berupa bekas hitam di dahinya. Silakan dibuka dalam Syama'il Muhammadiyah, buah karya daripada Imam At-Tirmidzi, kemudian Dalailun Nubuwah, buah karya daripada Imam Al-Baihaqi, kemudian kitab Asy-Syifa oleh Qadhi Iyad, dan kitab-kitab yang lainnya. Padahal di situ digambarkan secara detail bagaimana ciri fisik Nabi SAW dari ujung kepala sampai ujung kaki, tidak disebutkan adanya bekas hitam di dahi beliau SAW. Yang kedua, jika tanda itu betul ada, tentu kita akan mendapatkan riwayatnya. Bahkan penggambaran ini sekedar hadis dhaif pun tidak ada, apalagi hadis yang sahih. Yang ketiga, jangankan Nabi SAW, dari para sahabat Nabi, kita tidak akan menemukan tanda tersebut digambarkan ada di dahi mereka. Yang keempat, kelihatannya penjelasan beliau tersebut adalah berdasarkan penafsiran yang kurang tepat terhadap firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Fat. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min asari sujud. Dan di dahi-dahi mereka itu ada bekas tanda sujud. Kemudian dianggap kalau orang beriman itu, khususnya para sahabat, memiliki jidat yang berwarna hitam, tentu Rasulullah SAW lebih berhak untuk memiliki tanda tersebut, karena tentu beliau adalah orang yang paling beriman. Yang kelima, para ulama ketika menjelaskan tentang tanda sujud yang disebutkan dalam ayat tersebut, tidak ada satupun yang mengkaitkan dengan bekas hitam yang ada di dahi seseorang. Al-Imam Ibnu Abbas mengatakan bahwa yang dimaksud dengan bekas tanda sujud adalah khusyuk dan tawaddu. Demikian juga pendapat Ibnu Umar dan para ulama-ulama ahli tafsir yang lainnya. Bahkan Imam Al-Mujahid pernah mencela secara keras. Beliau mengatakan, jangan kalian anggap bahwa yang dimaksud dengan tanda sujud di ayat tersebut adalah bekas hitam di dahi seseorang yang bentuknya seperti tapalnya unta di lututnya. Itu adalah sebuah keburukan. Beliau kemudian mengatakan, tanda sujud di ayat tersebut adalah walakinnahul khusyu'. Dia adalah kekhusyuan. Yang keenam, meskipun demikian, para ulama itu berbeda pendapat dalam bersikap kepada orang yang memiliki tanda hitam di dahinya. Jumhur ulama membencinya. Yang secara tegas menyatakan adalah sahabat Abdullah bin Abbas, kemudian Abu Darda, kemudian Sayyiduna Anas bin Malik, kemudian Sayyiduna Abdullah ibn Umar. Bahkan beliau pernah ketika melihat seseorang yang memiliki bekas hitam di dahinya, beliau mengatakan, "Ya Abdullah, inna suratar rajuli wajhuhu, fala tashin suratak." Wahai hambanya Allah, sesungguhnya penampilan seseorang itu ada pada wajahnya, maka jangan engkau rusak wajahmu. Beliau juga pernah mengatakan, sesungguhnya aku telah bersahabat dengan Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan apakah engkau melihat ada bekas itu di wajahku? Namun faktanya memang ada sebagian ulama yang tidak membencinya. Di antaranya adalah sebuah riwayat dari Abu Ala bin Abdul Karim bahwa beliau pernah melihat Murrah Al-Hamdani itu memiliki bekas tanda hitam di dahinya. Yang ketujuh, kita berupaya menghindari adanya bekas tanda hitam di dahi kita. Dengan pertimbangan adalah yang pertama, itu bukanlah makna asar sujud. Yang kedua, itu dibenci oleh mayoritas ulama. Yang ketiga, untuk menghindari sifat riya. Dan yang keempat, tentu lebih menjauhkan dari fitnah. Ini sebagaimana misalnya dikatakan oleh Abu Darda kepada seseorang yang memiliki tanda hitam di dahinya. Beliau mengatakan, "Lau lam yakun hada lakana khairan." Kalau seandainya tidak ada tanda hitam ini, maka ini akan lebih bagus. Yang kedelapan, sikap kita apabila melihat ada orang lain yang memiliki tanda tersebut, maka kita berhusnudzon, tidak menuduhnya sebagai riya, apalagi khawarij dan lain sebagainya. Kita berbaik sangka, mungkin karena memang kulitnya yang sensitif. Maka kesimpulannya, mengkaitkan tanda hitam tersebut sebagai tanda sujud itu sama sekali tidak tepat, apalagi kalau kemudian dinyatakan ada di dahi Nabi SAW. Jangan menisbahkan kepada Nabi SAW apa yang tidak ada pada diri beliau, karena itu bisa masuk ke dalam bentuk kedustaan yang diancam, man kadzaba 'alayya muta'ammidan falyatabawa' maq'adahu minan nar. Siapa yang sengaja berdusta atasku, maka siapkanlah tempatnya di neraka. Untuk beliau kita husnudzon. Mungkin beliau sabkul kalam.